Masalah hidup yang menimpa kita akhir-akhir ini sebenarnya bukan saja ujian terhadap ketangguhan iman kita, tetapi juga merupakan undangan untuk kita bisa berbenah diri, membereskan apa yang perlu kita bereskan dari diri kita. Hal-hal di luar hal yang kita hadapi dalam hidup itu adalah hal-hal yang memang tampaknya itu yang utama harus kita bereskan. Padahal sebenarnya apa yang tampak di luar itu justru baru bisa beres kalau bagian dalam dari diri kita itu beres terlebih dahulu. Disinilah awal mula pembenahan diri terjadi, yaitu bermula dari diri sendiri. Bukan dari lingkungan, bukan dari orang lain, bukan dari keadaan sekitar kita. Bermula dari diri, pembenahan diri itu bisa terjadi. Tetapi kendala utama dalam kita melakukan pembenahan diri adalah pembenaran diri sendiri. Saya Nicholas Kurniawan menemani di dalam sabdanya menyapa kita lagi hari ini dari Lukas pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 15. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Inilah satu contoh di dalam sabda Tuhan, kelompok orang yang membenarkan dirinya begitu rupa. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang tidak main-main keagamaannya. Mereka sangat fasih dan menguasai akan ilmu-ilmu agama. Pemahaman mereka luar biasa. Mereka orang-orang cerdas yang tidak sembarangan mengetahui. Mereka juga bukan saja cerdas, tapi termasuk golongan garis keras yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip mereka. Tetapi yang terjadi adalah justru Tuhan menegur mereka dengan begitu keras. Karena apa? Mereka adalah walaupun tampaknya berpengetahuan dan menguasai berbagai macam ilmu, tetapi hidup mereka justru tidak menjadi teladan. Mereka mudah sekali menyimpang. Mereka memang punya prinsip, tetapi mereka seringkali mendua hati. Setelah Yesus menceritakan atau mengajarkan tentang masalah uang atau disebutkan di dalam kitab suci ini Mammon, maka Yesus menegur mereka ketika mengatakan bahwa tidak dapat kamu mengabdi kepada dua tuan. Dan lalu kata-kata ini dicibirkan oleh orang-orang Farisi yang memang mereka itu hamba-hamba uang. Dan mencemooh Yesus yang menegur mereka dengan mengatakan tidak boleh mengabdi kepada uang sekaligus kepada Tuhan, karena pasti salah satunya akan menjadi diutamakan dari yang lain. Inilah sebenarnya awal mula pembenahan diri yang seringkali kita abaikan, yaitu pembenahan diri diawali dengan penunggalan hati kita. Kalau masih mendua, maka pembenahan itu akan menjadi sulit terjadi dalam hidup kita. Kemenduaan hati inilah yang menyebabkan orang lalu ditutupi pula dengan pembenaran diri sendiri. Pembenaran diri dan kemenduaan hati ini ketika berkolaborasi akan menyebabkan seseorang itu selalu berusaha tampak baik di luar, di hadapan orang, di mata para penggemarnya, orang-orang di sekitarnya. Mereka sangat menjaga untuk penampilan mereka yang utama.
Dan ketika ada hal-hal yang keliru, mereka langsung membenahi. Tetapi itu semua hanya tampak luar. Di bagian lain dalam Injil Matius, Yesus pernah menegur tentang pembenahan diri yang kerap dilakukan orang-orang Farisi ini. Ibarat cawan, mereka hanya membersihkan bagian luarnya, tapi dalamnya tidak. Dan disinilah pembenaran diri terjadi. Pembenaran diri adalah demi dilihat orang, dan ini menghalangi pembenahan diri sendiri. Lalu bagaimana pembenahan diri bisa terjadi dalam hidup kita? Diawali justru bukan dengan pembenaran diri, tetapi menyadari akan kecemaran diri. Sadar bahwa diri itu perlu ada yang dibenahi. Sadar bahwa diri itu penuh dengan segala macam kecemaran dan perlu tangan Sang Juru Selamat yang menebus dan memulihkan. Ini awal mula pembenahan diri terjadi. Kenapa orang seringkali menjadi sulit bertumbuh dewasa? Karena merasa diri sudah dewasa. Kenapa orang seringkali sulit untuk bisa menjadi lebih benar? Karena merasa diri sudah sangat benar. Dan ini terjadi pula di dalam kehidupan iman kita. Ada orang-orang yang merasa tidak perlu belajar lagi, saya mah sudah tahu. Padahal itu adalah tanda awal kemunduran ketika dia merasa diri sudah tahu, atau merasa diri paling tahu, atau jangan-jangan merasa diri sok tahu. Disinilah awal mula kegagalan pembenahan diri terjadi. Karenanya hari ini ketika masalah terjadi menimpa hidup kita, ingatlah ini undangan untuk kita berbenah diri lagi di hadapan Tuhan, yang diawali dengan menyadari betapa rapuhnya kita, betapa cemarnya hidup kita, dan kita butuh dikuatkan lagi oleh Tuhan untuk kita bisa berbenah diri lagi. Sadari akan segala kelemahanmu, ungkapkan kepada Tuhan, akui dengan jujur, saya lemah di sini, saya tidak kuat di sini Tuhan, tolong saya, kuatkan saya, dan mampukan saya berjalan kembali. Dengan kesadaran bergantung kepada Tuhan yang mengubah hati kita, maka serahkanlah hidup kita kepadanya seutuhnya dan sepenuhnya, agar pembenahan diri yang terjadi, pembenahan diri yang utuh juga oleh tangan Tuhan. Bukan karena kita sudah benar, tapi karena kita butuh hidup yang lebih benar lagi oleh kekuatan tangan kasih Tuhan. Selamat dibentuk oleh Tuhan, selamat jadi pulih oleh tangan kasih setia Tuhan. Amin.